Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus dan melingkar. Saya Vina Ikrimah. Yang pertama yang akan kita pelajari, yang pertama ada gerak melingkar. Gerak melingkar itu gerak yang lintasannya beberapa lingkaran dengan mengelilingi suatu titik tetap. Nah, gerak melingkar di sini dibagi menjadi dua, yaitu GMB, gerak melingkar beraturan, dan GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Benda bergerak melingkar menempuh sudut putaran T, posisi theta. Theta di sini itu posisi sudut. Sudut putar dalam satuan internasional ini satuannya radian atau rad. Nah, satu putaran lingkaran itu kan 360 derajat. Nah, 360 derajat dalam radian itu sama dengan 2 pi radian. Yang selanjutnya ada hubungan antara sudut tempuh θ dengan busur lingkaran yang ditempuh atau S. Nah, sudut tempuh satu putaran adalah 2 pi radian, maka panjang busur yang ditempuh adalah keliling lingkaran atau 2 pi r. Nah, r di sini itu jari-jari lingkaran. Jika sudut tempuh satu putaran θ radian dan panjang busur lingkaran yang ditempuh adalah S, dengan demikian 2 pi per θ sama dengan 2 pi r per S, atau 2 pi kali S sama dengan 2 pi r kali θ. Ini pindah ruas sehingga 2 pi nya kita bisa coret dan hasilnya menjadi S sama dengan R. Nah, R di sini. Selanjutnya ada periode dan frekuensi. Periode itu waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali putaran penuh. Periode ini dilambangkan dengan T besar. Satu periode adalah sekon atau detik. Jika dalam waktu T sekon benda melakukan N putaran, maka periode putaran adalah T sama dengan T kecil per N. Selanjutnya frekuensi. Frekuensi itu jumlah putaran yang dilakukan benda dalam satu detik. Nah, frekuensi itu dilambangkan dengan F kecil. Satuan frekuensi itu 1 per S atau 1 pangkat min 1. Dan untuk satuan standar internasional sering menggunakan Hertz atau Hz. Jika dalam waktu T sekon benda melakukan N putaran, maka frekuensi putaran adalah V sama dengan N per T. Nah, hubungan antara periode dan frekuensi itu T sama dengan 1 per F. Selanjutnya ada kecepatan angular dan tangensial. Kelajuan tangensial besar dari kecepatan tangensial. Dirumuskan dengan V sama dengan delta S per delta T. Arah vektor kecepatan tangensial itu selalu tegak lurus dengan arah vektor jari-jari dengan arah gerak benda. Jika benda melakukan satu kali putaran, maka panjang lintasan yang ditempuh benda sama dengan keliling lingkaran. Jadi delta S sama itu keliling lingkaran sama dengan 2 pi r, dan delta T sama dengan T. Sehingga kelajuan tangensial dirumuskan menjadi V sama dengan 2 pi r per T. Yang lalu, sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu dinamakan kelajuan angular benda atau omega. Pada gerak melingkar beraturan, sudut yang ditempuh benda selalu sama dalam selang waktu yang sama, sehingga dirumuskan sebagai berikut: omega sama dengan delta T per delta T. Dalam satu periode T besar, sudut yang ditempuh benda adalah delta T sama dengan 2 pi radian. Dengan demikian, kelajuan angular dalam gerak melingkar beraturan dirumuskan dengan omega sama dengan 2 pi per T atau omega sama dengan 2 pi F. Nah, hubungan antara kelajuan tangensial dengan kelajuan angular dapat ditentukan dari delta S per delta T sama dengan delta T per theta T kali R. Nah, dengan V itu kelajuan tangensial,
dengan satuan meter per sekon, dan omega kelajuan anguler dengan satuan radian per sekon. Nah, Ibu mempunyai contoh soal. Sebuah roda melakukan gerak melingkar dengan menunjukkan angka 7200 rpm. Berarti kecepatan sudutnya adalah, yang pertama diketahui F-nya 7200 rpm. Nah, 700 rpm itu diubah dulu sama dengan 7200 dibagi 60 sama dengan 120 Hz. Yang ditanyakan kecepatan sudut atau omega. Jadi jawabnya kan yang diketahui F, berarti omeganya menjadi pakai 2pi per F sama dengan 2 kali pi 120 Hz sama dengan 200, ini kurang pi nya ya, jadi menjadi 200 pi 240 pi radian per sekon. Yang lalu ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal yang diperlukan mengarah ke arah pusat lingkaran dan disebut percepatan sentripetal. Arah dan percepatan sentripetal selalu tegak lurus dan selalu menuju ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal atau disingkat dengan AS sama dengan delta V per delta T. AS sama dengan delta V bisa diubah menjadi delta T kali V per delta T sama dengan omega V. Tadi ya, delta T sama per delta T itu kan omega. Nah, dikali V. Karena V sama dengan omega kali R, maka diperoleh AS sama dengan omega kuadrat per R atau AS sama dengan V kuadrat per R. Yang keterangannya diketahui tadi, V itu kecepatan linear atau kecepatan tangensial dengan satuan meter per sekon. Omega itu kecepatan anguler atau sudut, satuannya radian per sekon. Lalu ada R itu jari-jari lingkaran dengan satuannya M, dan AS itu percepatan sentripetal meter per sekon kuadrat. Nah, di sini Ibu ada mempunyai 4 latihan soal, coba kalian kerjakan, kalau sudah nanti kirim ke Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.